Shalom, selamat pagi. Saudaraku, mari kita bersyukur mengawali hari ini kita berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami mengucap syukur, terima kasih kami masih hidup. Kami masih bernapas, bisa beraktivitas. Memulai hari ini firman Tuhan menjadi dasar. Kami memohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Firman disampaikan, kami bisa mengerti dan boleh hidup di dalam firman-Mu. Mohon ampun dosa kami di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, ada momen di dalam hidup saya dan saudara, kita merasa terjatuh terlalu dalam, tersesat terlalu jauh. Kita lelah terlalu berat untuk melanjutkan perjalanan. Kita coba berdiri, tetapi kita tidak mampu. Kita ingin berjalan, tetapi hati kita penuh ketakutan. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 13 berkata, "Sebab aku Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu. Aku berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau." Saudaraku, aku memegang tangan kananmu. Dalam bahasa asli, memegang dengan erat. Bukan sekedar menyentuh, tetapi menggenggam dengan kasih dan kekuatan. Artinya Tuhan tidak berdiri jauh. Tuhan ada di samping kita. Dia menggandeng tangan kita yang gemetar. Dia menuntun langkah kita yang tidak pasti. Ini adalah deklarasi kasih Tuhan. Saudaraku, ayat ini muncul pada masa bangsa Israel berada dalam tekanan dan ketakutan besar. Mereka menghadapi ancaman pembuangan dan merasa Tuhan menjauh dari mereka. Tetapi melalui Nabi Yesaya, Tuhan memberikan pesan, penghiburan, dan pemulihan. Ini adalah janji bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya sekalipun mereka hidup di tengah tekanan bangsa-bangsa besar seperti Babel dan Asyur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mungkin punya beban-beban berat yang kita pikul sendiri. Kita menghadapi ketakutan yang luar biasa. Kita bergumul tentang masa depan keluarga, masa depan anak-anak. Kita bergumul dengan pekerjaan. Kita bergumul dengan kesehatan. Kita bergumul tentang ekonomi, tentang makanan, minuman, atau apapun pergumulan kita. Ingatlah firman Tuhan ini, bahwa tangan Tuhan memegang tangan kita. Ia masih menuntun kita dan Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Terkadang kita tidak melihat jalan keluar, tetapi Tuhan tidak meminta kita melihat semuanya. Dia hanya meminta kita percaya sungguh pada tangan yang memimpin kita. Karena itu biarkan tangan Tuhan menuntun perjalanan hidup saya dan saudara. Seperti seorang Fanny Crosby yang buta sejak bayi, secara manusia kehilangan penglihatan, kehilangan masa depan. Tetapi dengan kalimat terkenal, ia katakan, kebutaan membuatku lebih bergantung pada Tuhan. Dan itu adalah berkat terbesar dalam hidupku. Ia tidak mampu melihat dunia, tetapi Fanny justru merasakan bahwa Tuhan memegang tangan kanannya dan Tuhan menuntun setiap langkahnya. Ia belajar menghafal Alkitab dalam jumlah besar. Ia menulis puisi dan akhirnya menjadi penulis himne paling berpengaruh dalam sejarah gereja. Banyak lagu yang ditulisnya dan lahir dari pengalaman nyata
berjalan bersama Tuhan yang menuntun hari-hari hidupnya. Hidup Fani menjadi bukti bahwa ketika Tuhan yang menuntun, bahkan hidup yang gelap pun dapat menjadi terang bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang membuat kami masih hidup. Kami menyerahkan semua beban pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang maha mengetahui, kami memohon Tuhan, setia menolong kami menuntun perjalanan hidup kami. Tuhan memberikan jalan keluar atas segala pergumulan kami. Kami boleh keluar sebagai pemenangnya. Hari ini kami menjalani, sehatkan kami, kuatkan iman, berkat melimpah bagi kami. Terima kasih Bapa. Mohon ampun dosa kami dalam nama Yesus. Amin.